Dari laporan warga diduga direkayasa AI, kasus ini viral di media sosial karena aduan warga di Jaki diduga ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai hai, bertemu lagi dengan saya Ilza Novianti di podcast ASN Digital. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu digitalisasi pelayanan publik di DKI Jakarta menuju smart government. Hari ini saya nggak sendirian, tapi ada 4 narasumber yang akan menemani bincang-bincang pada hari ini. Yaitu yang pertama ada Kak Inka Febriana Savitri selaku perwakilan dari USN DKI Jakarta. Yang kedua ada Kak Iftitah Ayu, yaitu perwakilan dari masyarakat DKI Jakarta. Yang ketiga ada Kak Rizka Fauzia, selaku perwakilan dari akademisi. Dan yang terakhir ada Kak Kiki Maulana, selaku perwakilan dari tim ahli. Oke, tanpa lama-lama kita menuju ke pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih implementasi digitalisasi pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini, Kak Inka? Terima, terima kasih Kak Ilza atas waktunya. Di sini saya akan menanggapi saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan transformasi besar dalam pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah aplikasi Jaki Jakarta Kini yang menjadi super aplikasi layanan publik. Pengaduan masyarakat Melalui Jaki, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, informasi banjir, layanan administrasi, hingga berbagai layanan dasar lainnya. Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk memangkas birokrasi yang berbelit, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi. Begitu Mbak Ilza. Oke, berarti memang DKI Jakarta sendiri udah punya aplikasi Jaki ya untuk membantu digitalisasi pelayanan publik. Nah, kita berlanjut ke perwakilan dari masyarakat nih. Apakah masyarakat DKI Jakarta ini sendiri sudah merasa terbantu dengan adanya aplikasi Jaki ini? Boleh Kak Iftitah tanggapannya? Terima kasih Mbak Elza. Menurut saya sangat terbantu ya, cukup terbantu malah karena kita nggak perlu datang ke kantor, kita nggak perlu datang keluar rumah untuk lapor-lapor ada masalah atau kejadian apa di sekitar kita. Jadi kita bisa buka handphone, langsung klik aja itu udah lapor, udah masuk ke pemerintahan setempat. Gitu sih Mbak Elza. Oke, jadi sangat terbantu ya dengan adanya aplikasi Jaki ini sendiri. Nah, aplikasi ini tuh nggak lepas dari kekurangannya itu sendiri, yaitu baru-baru ini ada kasus terkait pelaporan dari masyarakat melalui Jaki ini ditindaklanjuti dengan foto AI. Nah, ini bagaimana nih tanggapannya, Kak Inka? Untuk tindakannya ya, Pemprov DKI sudah melakukan tindakan ya, Kak Ilza. Berdasarkan pemberitaan yang sedang viral, beberapa tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta terhadap ASN dan petugas yang terlibat itu melakukan pemeriksaan internal dilakukan oleh Pemprov DKI untuk menelusuri siapa nih yang terlibat. Nah, dari hasil penelusuran tersebut terdapat petugas PPSU yang mengunggah foto AI dijatuhi surat peringatan pertama yaitu SP1 oleh pihak Kelurahan Kali Asri. Nah, untuk Kelurahan Kali Asri sendiri itu dianggap melakukan pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya diberitakan bahwa Lurah Kali Asri dinonaktifkan sementara. Terus pejabat terkait dan beberapa petugas PPSU yang terlibat juga dikenai sanksi serta pembinaan sebagai bagian dari hasil pemeriksaan inspektorat. Nah, untuk kasus berikut itu kita menggunakan analisis isu prioritas yaitu APKL, aktual problematik, kelayakan, dan layak. Nah, untuk diagramnya yaitu diagram fishbone yang terlampir di layar berikut ini. Selanjutnya adalah sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat 62.571 pengaduan masyarakat masuk melalui berbagai kanal termasuk aplikasi Jaki dan sistem cepat respon masyarakat atau CRM terintegrasi dengan rata-rata 20.857 pengaduan per bulan. Nah, untuk analisis penyebab masalah dengan metode USG itu menggunakan metode sebagai berikut. Nah, untuk identifikasi solusi alternatif itu sebagai berikut. Oke, berikut penjelasannya ya, Mbak Ilza. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Inka atas penjelasannya. Selanjutnya dari tim ahli nih, Kak Kiki bagaimana tanggapannya terkait kasus tadi? Mungkin kasus yang pemalsuan data itu sangat disayangkan ya tetap masuk tindakan kriminal. Cuma di sini saya akan menyoroti di mana DKI ini
Saya menilai digitalisasi pelayanan publik di DKI Jakarta sudah berada pada arah yang tepat menggunakan berbagai layanan berbasis digital ya dengan konsep smart city. Seperti kita ketahui, DKI punya Jaki itu sendiri. Mungkin Jaki itu salah satu contoh nyata reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bodong di level Pemprov DKI. Mungkin targetnya yang jelas Jakarta smart city. Jadi kalau misalnya ada isu untuk pemasukan apa itu sangat disayangkan. Oke, baik. Selanjutnya dari tim akademisi, apakah dari kasus tadi ini mempengaruhi kepercayaan terhadap masyarakat? Silahkan, Kak Rizka. Ya, Mbak Ilza, menurut saya kasus seperti laporan di Jaki yang dibalas dengan foto AI bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Karena masyarakat berharap setiap laporan direspon dengan serius dan sesuai isi masalah. Kalau responnya tidak tepat, orang bisa merasa layanan digitalnya tidak profesional atau kurang diawasi dengan baik. Namun, dampaknya tidak selalu buruk kalau pemerintah cepat menjelaskan, memperbaiki sistem, dan mencegah kejadian serupa. Kepercayaan masyarakat bisa kembali bahkan bisa meningkat karena menunjukkan pemerintah yang responsif. Nah, jadi intinya kasus ini bisa menurunkan kepercayaan sementara, tapi bisa pulih lagi tergantung cara penanganannya. Seperti itu, Mbak Ilza. Oke, baik. Berarti memang mempengaruhi kepercayaan masyarakat ya atas kasus tersebut. Oke, terakhir deh untuk Kak Iftitah. Ini bagaimana sih harapannya terhadap digitalisasi pelayanan publik di Jakarta selaku masyarakat Jakarta ini sendiri? Oke, baik Mbak Elza. Untuk saran dari saya sih, sistem ya gitu, sistemnya perlu ditingkatkan lagi untuk mungkin stabilitasnya. Karena kan kalau misalkan kadang kita masuk ke aplikasi Jaki itu crash, lemot, atau bahkan kalau misalnya koneksi tidak stabil itu susah untuk masuk gitu ya. Kemudian perlu ditingkat lagi ada filter untuk AI supaya pemerintah atau masyarakat sama-sama tidak tertipu. Pemerintah tidak tertipu, ini buatan AI, masyarakat itu juga pemerintah sudah melakukan dengan bukan AI seperti kasus sebelumnya. Seperti itu sih Mbak Elza. Oke, baik. Berarti rangkuman dari podcast kita hari ini adalah ternyata Pemprov DKI Jakarta itu udah punya sistem digitalisasi untuk pelayanan masyarakatnya yang bernama aplikasi Jaki. Dan masyarakat sendiri udah terbantu dengan aplikasi ini. Tapi semoga ke depannya akan menjadi perubahan-perubahan baik dan perkembangan baik untuk masyarakat DKI Jakarta sendiri agar lebih baik ASN-nya ke depannya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih narasumber yang sudah hadir dan berbincang pada hari ini. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.